panjang. Suatu hari di salah satu rumah sakit X, datang seorang pasien yang sedang mengalami keadaan sesak nafas. Pasien langsung masuk ke ruang IGD, duduk di kursi tunggu, wajahnya dengan wajah yang tampak pucat dan sesak nafas. Tidak jauh saya di sini, saya tidak bisa bernapas dengan baik. Harus berapa lama lagi apa nunggu saya mati dulu? Maaf Pak, kami sedang melakukan yang terbaik. Semua ruang di IGD penuh dan kami harus memprioritaskan pasien dengan kondisi paling kritis. Kritis? Saya sudah sesak nafas dari tadi nih. Saya sudah berjam-jam menunggu. Ini tidak manusiawi. Kalian harus melakukan sesuatu, suster. Tapi saat ini banyak pasien yang membutuhkan perawatan mendesak. Saya akan segera mencarikan dokter kalau tunggu sebentar lagi. Sampai kapan saya harus menunggu, sus? Semua orang di sini tampaknya dibiarkan saja. Kemudian dokter datang berburu-buru mengambil pasien dan langsung melihat kondisi pasien yang sudah mulai memburuk. Suster, bagaimana pasien ini? Kenapa belum diperiksa? Belum dok. Kita kekurangan alat dan ruangan triase untuk penuh dengan pasien COVID-19 yang kondisinya sangat kritis. Kita harus segera beri dia oksigen, jangan biarkan kondisi ini terlambat. Pasien mulai trauma dan kehilangan kesadaran, sementara kondisi segera bertindak. Dada sesak. Oh, pingsan. Kita butuh perawatan segera. Suster, panggilan ICU. Kita butuh ventilator. Perawat berlari dan memanggil bantuan. Semua ventilator sudah digunakan. Dokter terlihat frustasi dan berusaha tetap tenang. Kita tidak bisa menunggu lama. Kita harus membuat keputusan dengan cepat. Setelah insiden di IGD tersebut berlalu, kemudian para peneliti di rumah sakit melakukan rapat darurat di ruang rapat rumah sakit. Semula di ruang rapat rumah sakit, yaitu ada dokter, perawat, dan pihak manajemen rumah sakit berkumpul. Wajah-wajah mereka terlihat tegang dan kelelahan di depan ruang rumah sakit, memulai pertemuan darurat untuk membahas insiden di IGD. Kita semua tahu betapa kritisnya situasi yang kita hadapi, terutama pada ini. Kita juga harus segera mencari solusi agar terjadi seperti ini tidak terulang lagi. Jika semua faktor saya Dok, kita perlu mengevaluasi manajemen pasien. Banyak dari kami di ICU sudah kebanyakan dan permintaan untuk ventilator terus meningkat. Kita perlu menambah jumlah alat dan tenaga medis. Tapi kita juga harus mempertimbangkan pelatihan karena di sini tuh banyak perawat yang belum terlalu berpengalaman dalam menangani situasi seperti ini. Jadi kita perlu memberikan perhatian intensif nih untuk para perawat di sini. Saya rasa kita harus memperhatikan juga ketersediaan obat-obat dan alat masakan biar apakah sudah bisa mendapatkan pasokan yang cukup sehingga upaya kita akan sia-sia. Kita perlu bekerjasama dengan mindset untuk memastikan pasokan tetap ada. Bagaimana dengan sumber daya manusia? Apakah ada cara untuk merotasi staf dari departemen lain ke IGD atau ke ICU? Itu bisa menjadi solusi, tetapi kita perlu memastikan dulu bahwa mereka yang dipindahkan memiliki keterampilan yang sesuai. Jika tidak, itu justru bisa memperburuk keadaan. Dari pengalaman saya sih, kita juga perlu membangun sistem triase yang lebih efisien. Pasien yang datang harus dinilai lebih cepat agar kita bisa mengidentifikasi yang paling kritis. Ya, saya setuju. Jadi kita tidak bisa membiarkan pasien menunggu terlalu lama, terutama dalam kondisi yang mengandung nyawa. Mari kita buat rencana untuk meningkatkan kita harus memprioritaskan pelatihan perawatan baru, terutama dalam penggunaan alat pernapasan dan manajemen pasien COVID-19. Di sini apa ada yang bisa mengadakan sesi pelatihan dalam waktu cepat? Kita juga perlu menyelesaikan pasien agar benar
Dan yang terakhir kita akan menyusun sistem tracer. Kita semua sepakat, kita bisa mulai rencana ini dalam minggu ini. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baik, saya akan mengatur pertemuan lanjutan untuk mengevaluasi kemajuan kita. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi kalian semua. Kita akan melalui ini dengan besar harapan dan tekad untuk